Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Sadatul afadil, para alim ulama, para guru, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Mendon beserta Ibu Hajah Masyitah. Wabil khusus tentunya penyambung lidah saya bisa hadir, yaitu Bapak Haji Imam Abdul Rahman beserta keluarga, para hadirin wal hadirat, tak lupa yang kami hormati Bapak Kepala Desa Setia Mekar yang hadir pada kesempatan malam hari ini, jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah di sini ada Bapak Sekdis, Bapak Kabid semuanya yang turut hadir pada malam hari ini. Para kiai, para guru semua yang mohon maaf sebelumnya, tentunya tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada Bapak Ibu seluruhnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu kemampuan kepada kita untuk hadir di dalam majelis yang penuh dengan keberkahan di malam Sayyidul Ayyam. Tentunya kita bersama-sama berkumpul dalam rangka memenuhi undangan peringatan malam ketiga daripada almarhum Bapak Haji Mendon. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah. Kita doakan juga untuk almarhum, mudah-mudahan senantiasa Allah terima iman Islamnya, Allah lapangkan kuburnya dan ditempatkan di sisi Allah yang paling mulia, Raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang kematian, udah pasti kita semua camat calon mati. Kalau kita berbicara tentang definisi kematian itu, ada 4 yang sering kita dengar. Yang pertama ada istilah maut, yang kedua ada istilah wafat, yang ketiga ada istilah ajal, dan yang keempat ada istilah rujuk. Keempat ini sebenarnya tujuannya sama. Akan tetapi kalau kita maknai dari semua keempat yang tadi disebut, pastinya mempunyai arti yang berbeda. Yang pertama kalimat maut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka kalimat mati ataupun maut ini sebenarnya maknanya adalah terpisahnya ruh dan jasad. Jadi kita ini
bisa ngeliat, bisa ngomong, bisa ngedenger, bisa duduk, bisa sampai ke malam hari ini bersama-sama karena ada ruh jasad kita. Bagaimana bentuk ruh tersebut? Jangan ditanya, Pak, karena itu urusan Allah. Apa kata Allah? Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau ada yang bertanya tentang ruh, kata Allah apa? Qulir ruh min amri rabbi. Katakan bahwa ruh itu urusan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi tidaklah aku berikan ilmu kecuali sedikit. Jadi nggak akan nyampe kita, Pak. Ada tembok di depan kita, di balik situ ada orang apa kagak kita nggak tahu. Sama halnya tentunya dengan ruh saat ini, ketika Allah sudah titipkan kita ruh di dalam jasad kita, maka pergunakan ruh itu dengan sebaik-baiknya, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki kita. Maka amanah yang dijalankan, amanah yang diberikan kepada kita terkait dengan tugas kita sesuai dengan ajaran agama Allah, sesuai dengan perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Itu yang pertama, maut. Artinya apa? Terpisah antara jasad dengan ruh. Kapan ruh dititipkan oleh Allah? Tentunya ketika kita berada di perut ibu kita di usia 120 hari atau 4 bulan, ditiupkannya ruh, maka disitulah ditentukan di Lauhil Mahfuz, sudah tercatat siapa kita, ya, jodoh kita, termasuk maut kita. Apan wallahu a'lam. Maka tugas kita adalah bagaimana mempersiapkan diri di dalam, ya, menghadapi yang namanya kematian. Itu yang pertama, maut. Yang kedua, wafat. Kita sering ngedengar tuh wafat tanggal sekian kan sebab. Kalau kita berbicara tentang makna daripada wafat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis salihin. Dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh atau bersama orang-orang yang saleh. Artinya apa di sini Bapak Ibu sekalian? Bahwa makna detail, ya, terkait dengan wafat itu adalah telah sempurna hidup kita. Makanya doa kita, tawaffani musliman. Ya, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim. Sempurnakan kematian kami dalam keadaan muslim. Maka sering kita dengar tuh kalau Jumatan, ya, pesan takwa dari para khatib kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini harapan kita, jangan sampai nanti berakhir hayat kita, ya, harapan kita tentunya dalam terus istiqamah dalam keadaan muslim. Makanya tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nah, jadi udah sempurna tuh, seluruh amal kita udah sempurna di dunia. Artinya apa? Selesai. Selesai dalam arti semua tugas kita, ibadah kita sudah sempurna, ya, amaliyah kita sudah sempurna. Makanya kalimat wafat ini sudah sempurna semuanya, maka selesai pula, ya, kehidupan kita di dunia. Makanya itu disebut dengan wafat. Kemudian yang ketiga, ada istilah yang disebut dengan ajal. Apa kata Allah? Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Setiap kita ini ada ajalnya. Apa itu ajal?
tiba waktunya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ya ajal kita, nggak bisa diakhirin, nggak bisa dikedepanin. Orang mau bunuh diri sekalipun dari lantai 2, lantai 3, kalau belum waktu ya mati, belum. Ini belum patah doang. Tapi kita lagi duduk begini Pak, duduk lagi nyantai mangu-mangu sambil nyender, bengong aja tuh. Iya kan? Udah ajalnya. Makanya nggak ada yang tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nggak bisa kita majuin, nggak bisa kita mundurin. Tugas kita apa? Nyiapin dah. Kayak kalau dulu kalau kita pernah belajar di pondok itu, ya ada apa namanya satu kalam yang memang tentunya ini menjadi motivasi buat kita. Apa itu? Man arafa bu'das safari ista'adda. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, pasti akan kita bersiap-siap. Jauh perjalanan apa? Ke akhirat. Siap-siap kita. Man arafa bu'das safari ista'adda. Yang ketiga, ya, udah gerimis nih. Yang keempat terakhir Pak, ya, apa? Rujuk. Apa itu rujuk? Kita sering mendengar kata-kata kalimatul istirja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Rujuk, kembali kita kepada Allah. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, jadi istilah 4 ini tentunya semua adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan kita, dan itu pasti akan kita hadapi. Maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau kita ingin mempersiapkan kehidupan dengan sempurna dan mendapatkan kebahagiaan sa'adatud darain, kebahagiaan dunia dan akhirat, ini pesan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu ada 3. Yang pertama, kun indallah khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nas wa kun indan nas rajulan minan nas. Apa kata beliau yang pertama? Kun indallah khairun nas. Jadilah diri kita di hadapan Allah khairun nas, sebaik-baik manusia. Ibadah kita jangan mikirin orang lain, jangan diniatin buat orang lain. Niat kita karena Allah, ibadah karena Allah, sedekah karena Allah, amal karena Allah, semua karena Allah. Kun indallah khairun nas. Jadilah diri kita di hadapan Allah itu sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia dalam ibadahnya, sebaik-baik manusia dalam amalnya, sebaik-baik manusia di dalam hal-hal kebaikan apapun. Nah, ini pesan Sayyidina Ali. Itu yang kedua, kun ya indan nafsi syarrun nas. Jadilah kita di hadapan diri kita sendiri itu syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Yang tahu aib kita Pak. Yang tahu kita sering berbuat dosa ya kita. Yang tahu kita sering lalai akan ibadah kepada Allah kita. Pastinya dengan Allah yang Maha tahu. Jadi apa? Ketika kita memahami dan tahu betul akan kekurangan kita, kelalaian kita akan perintah Allah, maka di situ ada letak keistiqomahan kita untuk memperkuat daripada taubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Yang kedua, yang ketiga kata Sayyidina Ali, kun 'indan nas rajulan minan nas. Jadilah diri kita di hadapan manusia yang lain sama Pak. Ya. Jangan pernah kita ngina orang lain karena jabatan. Jangan pernah kita ngejek orang lain karena mungkin lebih rendah dari kita, karena kekayaan ataupun apapun. Maka Sayyidina Ali menegaskan kepada kita, kun 'indan nas rajulan minan nas. Jadilah diri kita di hadapan manusia yang lain udah sama seperti mereka, bergaul aja. Jangan membeda-bedakan si A karena derajatnya mungkin lebih rendah, akhirnya kita tidak mau bergaul dengan mereka. Jangan. Maka kalau misalkan kita masih membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, maka hablum minan nas kita belum sempurna. Maka kesempurnaan ibadah kita bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Itu yang paling utama. Ya. Jadi kalau kita pengen dapat sa'adatud darain itu. Ya. Ini disebut oleh Sayyidina Ali, Masya Allah. Jadi yang pertama tadi itu apa? Di hadapan Allah
kita khairun nas. Di hadapan diri kita, kita syarrun nas. Di hadapan manusia, jangan sombong. Jangan petantang-petenteng mentang-mentang kita punya jabatan. Akhirnya merasa. Nah, coba kejadian tuh di mana tuh? Nepal. Habis itu Nepal. Kemarin hampir kita. Tapi alhamdulillah orang Indonesia ya masih punya hati nurani. Kenapa? Karena masih peduli dengan bangsa. Adanya hubbul watan, rasa cinta kita kepada tanah air. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Keberkahan kepada negara kita, jadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka tentunya mengakhiri daripada kalam saya ya, ada dua pesan ya yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Tentunya bagi siapa? Bagi kita selaku hamba Allah yang tentunya ditinggalkan oleh orang tuanya. Apa kata beliau? Kalau kita pengen membahagiakan orang tua kita, kalau kita pengen membahagiakan orang yang kita sayangin, ketika orang yang kita sayangin itu sudah meninggal dunia, kata beliau ada dua. Yang pertama, beristighfarlah untuknya, dan yang kedua, bersedekahlah untuknya. Yang pertama, beristighfarlah kepada orang yang kita sayangi, mohon ampun kepada Allah. Nah, ini bagian daripada upaya keluarga besar daripada Bapak Haji Mendon untuk apa? Bersama-sama ngundang semuanya duduk bareng, yang mungkin ya selama hidupnya beliau sering bergaul dengan kita. Duduk bersama kita memohon ampun, beristighfar kepada Allah ya. Walaupun tentunya tidak ada jaminan, tapi paling tidak ini merupakan bagian daripada ikhtiar kita bahwa istighfar kita malam hari ini sampai kepada almarhum. Itu yang pertama, istighfar ya untuk keluarga kita. Yang kedua, sedekah. Nih air, Pak. Air yang kita minum, air yang disediakan oleh sahibul musibah ya, kita minum, ini adalah bagian daripada sedekah yang tentunya pahalanya diberikan kepada siapa? Kepada almarhum. Walaupun berupa air saja, apalagi nanti ditambah lagi ada kuehnya, ditambah lagi ada makanannya, belum lagi amalnya. Amplop lagi. Gue amplop bahaya deh. Itu mau disiapin kan tuh. Amal kita datang kemari ini kita duduk Pak. Dari mulai ba'dal Isya sampai sekarang berapa jam Pak? Ya. Sudah hampir 2 jam kita duduk di sini, Masya Allah ya. Apa? Dilunturkan semua dosa kita. Kenapa? Karena kita duduk berzikir, bermunajat kepada Allah, mohon ampun, bukan hanya untuk sang mayit, bukan hanya untuk almarhum yang kita doakan pada malam hari ini, tapi juga buat kita semua. Karena pastinya istighfar kita buat almarhum pasti akan berbalik kepada kita. Maka penting buat kita, semakin banyak kita istighfar kepada Allah, insya Allah semakin banyak dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi dengan sedekah kita ya. Jangan pernah kita menghitung ini, mah kadang mohon maaf, ini bukan daerah sini Pak. Alhamdulillah palurahnya mah luar biasa ya. Daerah sonoan dikit ya, kuburan belum kering udah ribut masalah, paham semua. Iya kan? Kuburan belum kering udah ributin masalah warisan dan sebagainya. Naudzubillah. Fokus kita saat ini apa? Untuk mendoakan daripada almarhum. Kenapa? Karena itu merupakan bagian tugas kita sebagai keturunannya. Maka apa? Keturunan yang paling berharga, keturunan yang paling disenangi oleh orang tuanya itu adalah waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang terus ngedoain kita Pak.
Makanya lebih baik kita ninggalin ilmu dibanding ninggalin harta, Pak. Makanya luar biasa Bapak Haji Mendon almarhum ini, ya, ninggalin seorang anak, ya, keturunan yang luar biasa, yang punya manfaat bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga manfaat untuk wilayah Kabupaten Bekasi pada umumnya. Maka dari itu bersyukurlah kita berada di lingkungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaannya ketika kita hadir kemari. Itu adalah bentuk keikhlasan dan ketulusan kita kepada Allah untuk mendoakan almarhum yang insya Allah akan kembali kepada kita juga. Maka dari itu mari bersama-sama kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita panjatkan pada malam hari ini senantiasa Allah kabulkan, ya. Dan tentunya kita doakan untuk keluarga besar yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, tentunya diistiqomahkan, ya, untuk mengamalkan apa yang menjadi harapan daripada almarhum, tentunya sebagai estafet perjuangan khususnya di bidang pendidikan di Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan support, dukungan dari Bapak Ibu sekalian, ya, tentunya ini menjadi bagian terpenting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena bukan hanya bicara tentang kebaikan saja, tapi juga untuk maslahat ummah, maslahat keumatan, yang mana insya Allah selama masih ada ulama-ulama, selama masih ada orang-orang yang soleh, selama masih ada orang-orang yang baik di sekeliling kita, insya Allah kota kita, daerah kita, desa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja.